yang akan menguntungkan PDI Perjuangan ketika menetapkan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Keempat faktor tersebut antara lain adalah: pertama, Presiden Jokowi saat ini adalah sebagai Presiden Republik Indonesia yang juga merupakan kader PDI Perjuangan. Kedua, Ganjar Pranowo juga merupakan kader PDI Perjuangan. Ketiga, PDI Perjuangan merupakan partai besar yang mempunyai jumlah kursi terbesar di DPR RI, sehingga hal tersebut akan memberikan keuntungan korporatif bagi PDI Perjuangan untuk membangun koalisi yang lebih besar dengan parpol-parpol yang lain untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Keempat, selama kepemimpinan Presiden Jokowi, rakyat Indonesia, terutama masyarakat kelas bawah atau wong cidi, banyak menerima bantuan-bantuan yang disalurkan oleh pemerintah Republik Indonesia semasa Presiden Jokowi, baik bantuan langsung tunai dan bantuan-bantuan lainnya. Hal itu tentu sangat menguntungkan bagi PDI Perjuangan dan sekaligus membawa dampak positif bagi Ganjar Pranowo sebagai capres tahun 2024 mendatang. Kemungkinan perolehan suara yang akan diraih Ganjar Pranowo bisa lebih mengunggulkan daripada calon-calon lain nantinya. Seperti itu yang dapat kita simpulkan untuk sementara. PDI Perjuangan pun tentu sebelum menetapkan Ganjar sudah mengevaluasi dan memprediksi bahwa capres yang harus mereka usung tidak ada pilihan lain selain Ganjar Pranowo yang memang termasuk gubernur ataupun pemimpin yang low profil, disenangi oleh masyarakat. Hal itu tentu saja menguntungkan PDI. Dan selama ini Ganjar juga dia low profil. Tentu masyarakat akan memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai capres pada pemilu 2024 mendatang. Nyapresnya Ganjar 2024 tentu akan membuat capres-capres yang lain kemungkinan akan kalang kabut, kasak kusuk untuk menghadapi Ganjar yang notabene adalah mempunyai dukungan mayoritas bagi PDIP di tanah air. PDIP ini kan partai pemenang pemilu. Banyak kader-kadernya di seluruh Indonesia. Dan biasanya PDIP ketika udah pilpres, itu kader-kadernya bekerja memang sungguh-sungguh untuk memperoleh suara terbanyak. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul rame-rame saja, tapi mereka bekerja memang sungguh-sungguh untuk memenangkan pasangan yang mereka usung. Dan itu sudah terbukti ketika Jokowi pada periode pertama hari itu, lalu dilanjutkan periode kedua, mereka memenangkan pilpres karena kader-kader PDIP yang berada di bawah ini bekerja sungguh-sungguh. Nah, nggak main-main mereka kalau bekerja dalam mencari suara, mencari dukungan, simpatisan terhadap pasangan capres yang mereka usung, seperti itu. Makanya pada pemilu Pilpres 2024 mendatang persaingan sangat ketat. Tapi untuk sementara ini tampaknya Ganjar lebih unggul daripada calon-calon lain yang nantinya mungkin bakal muncul. Persoalan sekarang adalah siapa akan mendampingi Ganjar sebagai capres. Sebagai cawapresnya itu siapa? Itu yang belum bisa disimpulkan saat ini. Namun untuk sementara ini Ganjar memang berada pada posisi puncak. Elektabilitas dia juga naik. Seperti itu
fenomena yang terjadi sekarang di peta politik nasional maupun daerah-daerah dalam rangka menghadapi pemilu 2024 mendatang.